Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Al-Fatahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadin ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Abdul Laith As-Samarqandi, Babul Ihsan ilal Yatim, bab berbuat baik kepada anak yatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin rahmatan kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyah wa rafa'a lahu bikulli sya'ratin darajah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar, yaitu man masaha ala ra'si yatimin, siapa yang mengusap kepala anak yatim, rahmatan karena sayang, kasihan, sayang. Kataballahu lahu bikulli sya'ratin, jadi Allah tulis setiap sapuan, usapan tadi gitu. Misalnya mengusap kepala anak yatim, ini simbol kasih sayang. Sekali usap itu maka dia mendapatkan satu kebaikan, dihapus satu keburukan, dan diangkat satu derajat. Di riwayat yang lain, man masaha ra'sa yatimin la yamsahuhu illa lillah kana labi kulli sya'ratin tamurru alaihi yadu hasanat wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa fil jannataini kahatain wa qarana bin asbi'aihi. Siapa yang mengusap, ini riwayat yang lain. Jadi biasanya dalam satu bab para ulama itu, dan termasuk di sini pengarang Tanbihul Ghafilin ini, dalam satu bab itu menyebutkan beberapa hadis, beberapa riwayat yang berhubungan dengan bab tersebut. Nah, ini yang riwayat yang kedua, siapa yang mengusap kepala anak yatim dan dia mengusapnya karena Allah, maka setiap sapuan kepala tadi itu adalah beberapa kebaikan. Memang secara literal itu mengusaplah. Wah, jangan pas memberi sumbangan kepada anak yatim belum sempat mengusap, gimana Ustaz? Pahalanya hilang lah. Ya tentu tidak seteknis itu. Misalnya menitip aja apakah hilang pahalanya? Ya sebenarnya tidak seteknis itu, tapi berdasarkan teks itu ya seperti itu. Simbol kasih sayang, mendapatkan beberapa kebaikan. Nah, lalu sambungan hadisnya, siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan, yatimah atau yatim, anak laki-laki. Jadi yatim itu bisa laki-laki bisa perempuan. Maka kata Rasulullah, kuntu ana wa huwa fil jannataini kahatain. Maka kata Rasulullah, pada hari kiamat orang yang kasih sayang kepada anak yatim itu nanti di hari kiamat atau di surga kahatain. Nah, orang itu bersama Rasulullah seperti telunjuk dan jadi tengah, maksudnya dekat. Tuh. Jadi siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah SAW di surga, maka harus mengasihi anak yatim. Lalu di riwayat lain ini dari Abu Darda, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaqa ilaihi qaswatal qalb. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah tentang hatinya yang keras. Ya Rasulullah, hati saya keras nih. Lalu
Nabi memberikan solusi. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, in sarraka ayyalina qalbuka famsah bi ra'sil yatim wat'imhu. Jadi kalau ingin hatimu lembut, kata Nabi, maka usaplah kepala anak yatim dan beri makan. Nah, jadi perhatian terhadap anak yatim itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Di riwayat yang lain, ini riwayat Imam Bukhari di kitab beliau Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari ini paling tidak ada 2 rujukan penting dalam hadis yang beliau tulis. Satu, rujukan utama namanya Sahih Bukhari. Ini yang As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran. Jadi Al-Quran jelas kalamullah, cuma kitab paling sahih yang dikarang manusia, nah itu bisa dikatakan secara level itu adalah Sahih Bukhari. Jadi Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, kalau di ranking maka nomor 1-nya Sahih Bukhari. Nah, cuma Imam Bukhari memiliki kitab hadis yang lain, nomor 2-nya apa itu Al-Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad ini kitab hadis juga, karangan Imam Bukhari juga, tapi nomor 2 sesudah Sahih Bukhari. Nah, ini hadisnya ini ada di kitab Adabul Mufrad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin. Jadi sebaik-baik rumah di umat Islam itu, kaum muslimin, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih atau yuhsin ilaih. Rumah yang ada anak yatimnya dan diperlakukan secara baik. Nah, wa syarru baitin fil muslimin, dan rumah paling buruk di kaum muslimin itu adalah baitun fihi yatimun yusiuna ilaih, yang mana anak yatim di dalamnya tersia-siakan atau anak yatim di dalamnya tidak mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan perlakuan buruk. Jadi kalau di dalam rumah itu ada anak yatim diperlakukan secara baik, maka Rasulullah memberikan gelar rumah terbaik. Rumah terburuk apa? Ada anak yatimnya dan diperlakukan buruk. Nah itu. Di riwayat lain ini di riwayat Imam At-Tirmidzi, Mandhamma yatiman min bain yatamal muslimin ila ta'ami wa syarabihi hatta yughniyahumullahu ta'ala aujaballahu lahu al-jannah al-battah. Siapa yang merangkul atau mengasuh anak yatim, makannya dijamin, minumannya dijamin, sampai Allah kayakan orang tersebut, maka ini jalan dia ke surga. Bahasa hadisnya aujaballahu ta'ala lahu al-jannah al-battah. Itu jalan menuju surga. Kecuali orang tersebut illa ya'mal amalan la yaghfirullahu lah, kecuali dia melakukan sesuatu hal yang tidak diampuni Allah. Apa tidak diampuni Allah? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man azhaballahu karimatahu fa sabara wahtasaba ujaballahu lahu al-jannah. Siapa yang Allah hilangkan karimatahu, kemuliaannya, ini mungkin dia sabar, berarti yang dapat ujian dia sabar, dapat pahala juga tuh. Nah, kecuali dia melakukan sesuatu hal yang tidak diampuni. Jadi dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik. Jadi ketika meninggal, orang ini meninggal, dia masih syirik, itu tidak diampuni dosanya. Tapi misalnya dosa lain lah itu, selain syirik, apapun dosanya, dia meninggal membawa dosa tersebut, nah ini ada kemungkinan Allah ampuni. Ada kemungkinan Allah ampuni. Yang jelas itu adalah dosa-dosa yang hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu dosa apa atau seseorang itu apakah diampuni atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Sehingga kita manusia ini tidak bisa memberikan label, kita tidak bisa memberikan ini kayaknya masuk ini nih. Nah, itu kita tidak bisa, karena itu adalah misteri.
dan yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Qila wa ma karimatahu qala ainuhu. Di riwayat lain ini yang ada berhubungan juga dengan anak yatim. Wa man kana lahu thalathu banatin, siapa yang ini hadis ini tentu berhubungan dengan anak yatim walaupun ya tidak sama, cuma ada hubungannya tentang pengasuhan. Siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan wa mithlahunna minal akhawat, atau dia memiliki tanggungan 3 orang saudari, bisa juga. Fa'addabahunna, dia berikan pelajaran akhlak, dia diberi berikan pelajaran tata krama, etika lah itu. Pokoknya diajari. Kalau bahasa sekarang itu disekolahkan. Wa anfaqa 'alaihinna hatta yamtanna au yabni bihinna au jaballahu lal jannah albattah. Dan dia berikan nafkah, berarti lah siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia asuh dengan baik, ya standar hari ini berarti diberi pendidikan gitu, diberi makan minum lah itu, maka ini jalan dia masuk surga juga, jalan masuk surga. Jadi memiliki anak perempuan apalagi sampai 3 diasuh dengan baik, itu adalah jalan masuk surga. Jadi kalau ada yang berpikiran jalan masuk surga tuh hanya sholat, puasa, tilawatul Quran, bukan hanya itu. Mengasuh anak di sini secara teks disebutkan perempuan lah, anak perempuan 3, nah itu jalan menuju surga. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, fanadahu rajulun minal a'rab, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah awisnain, kalau hanya 2, Nabi kan menyebutkan 3 nih, kalau hanya 2 aja apakah masuk kategori itu? Kata Nabi, awisnain, atau 2. Ya 2, ya bisa lah kata Nabi. Nah, kalau ini 1 jadi mengasuh anak dengan baik itu tentu ada keutamaan tersendiri. Nah, itu rumusnya. Mengasuh anak itu dengan baik memiliki keutamaan tersendiri. Itu 1. Lalu ketika anaknya itu kebetulan perempuan dan sampai 3, nah ini hadis khususnya. Jadi jangan juga beranggapan, wah anak perempuan saya cuma 1, berarti tidak bisa masuk surga kah? Ya bukan, jadi bukan penghalang. Yang dibalik, wah anak perempuan saya 1 nih berarti tidak bisa masuk surga, bukan tidak bisa masuk surga. Nah, itu rumusnya tuh. Artinya jalan berbakti kepada Allah, jalan beribadah kepada Allah Ta'ala, jalan menuju surga itu banyak. Kalau ada istilah atau ungkapan banyak jalan menuju Roma, maka dalam ibadah itu ya banyak jalan untuk memperoleh pahala, banyak jalan untuk menuju surga, banyak jalur-jalurnya. Kalau di jalur ibadah itu mentok, tidak bisa ditambah-tambah, bisa jadi jalur ini, banyaklah jalannya. Nah, di riwayat yang lain ini tentang pentingnya anak yatim. Ini riwayat Imam Hakim, Ibnu Hibban juga, Imam Tabrani juga. Annahu su'ila anil kabair. Jadi Ibnu Umar ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Hiya tis'un. Kata Ibnu Umar ada 9. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, qatlul mu'mini muta'ammidan, membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja. 2 ada. Lalu yang ketiga, al-firaru minaz zahab, lari dari medan perjuangan. Nah ini kayak yang dilakukan atau seperti dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bersama komplotannya waktu perang Uhud. Jadi mereka dari Madinah itu berangkat 1000. Berangkat, pas sampai di tempat tujuan, musuh sudah kelihatan dari jarak jauh, musuhnya sudah kelihatan. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul putar balik bersama komplotannya, kurang lebih 300. Alasannya tuh ya, kayaknya ini tidak terjadi perang, musuh sudah kelihatan.
Ini tidak, kayaknya tidak jadi perang nih, putar balik. Nah, itu al-firar min az-zahab. Tidak boleh. Al-kaba'ir itu. Wakal kalau al-firar min az-zahab ini kemungkinan terjadinya kecil karena kita kan daerah, kita bukan masa perjuangan, masa revolusi, bukan ya. Di sini. Qadhful muhsanah. Nah, ini memungkinkan terjadi dan kadang tidak disadari. Apa qadhful muhsanah? Qadhful muhsanah ini adalah menuduh orang lain berzina. Bahasa sekarang pencemaran nama baik tentang perzinahan. Apa hukumnya? Hukumnya ini dosa besar. Dosanya apa disebut? Qadzaf. Menuduh orang berzina. Jadi kalau tanpa ada bukti menuduh orang tanpa dasar, nah ini qadzful muhsanah. Jangan. Lalu apalagi? Nah, ini yang berhubungan dengan bab aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Bagaimana bisa terjadi memakan harta anak yatim ini? Banyak kemungkinannya. Ilustrasinya itu, ini misalnya lah. Jadi ada seorang laki-laki meninggal. Dia memiliki seorang istri, satu orang anak laki-laki dan masih kecil. Sudah. Nah, si laki-laki yang meninggal ini memiliki saudara dan si laki-laki yang meninggal ini kan memiliki bisnis bersama dengan saudaranya. Gitu. Jadi ada harta bersama yang dikelola dengan saudara. Gitu. Nah, maka jelas dalam hukum faraid, ahli waris si laki-laki yang meninggal ini dua saja. Siapa? Istri, itu dapat 1/8 karena ada anak. Lalu yang kedua si anak. Berapa anak ini dapat? Asobah atau sisa. Semuanya ngambil. Itu rumusnya. Nah. Yang saudara apakah dapat? Tidak dapat. Dia mahjub, terhalang karena ada anak laki-laki. Baik, tapi kan itu harta bersama. Ya rumusnya mudah aja. Kalau itu harta bersamanya dengan saudara, tinggal dibagi dulu. Misalnya dulu waktu usaha hartanya misalnya 50-50, 50-50%. Ya tinggal 50. Misalnya inilah asetnya 1 miliar. Nah berarti harta si yang meninggal ada 500 juta. Maka 500 juta tadi 1/8-nya untuk istri, sisanya untuk si anak laki-laki. Pertanyaan, apakah si saudara ayah atau mungkin paman yang disebut oleh anak laki-laki yatim ini boleh mengelolakan hartanya? Ya boleh, karena dia sebagai wali boleh mengelolakan hartanya. Cuma yang jadi masalah adalah, atau yang berpotensi menimbulkan masalah adalah ketika si paman ini mengelolakan harta anak yatim ini secara sembarangan, sehingga karena sembarangan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum hak dan kewajiban dalam Islam, besar kemungkinan si paman akan memakan hak si anak yatim. Nah itu bisa itu kemungkinan. Kalaunya orang-orang yang tidak bersinggungan dengan anak yatim, ya tidak mungkin melakukan dosa ini. Tapi orang-orang yang bersinggungan. Jadi dosa aklu malil yatim ini sangat erat dengan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan anak yatim. Jadi kalau kita gambarkan, ini seperti dua mata pedang. Kalau dia baik dengan anak yatim, maka kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Maka di surga akan berdampingan dengan Rasulullah. Tapi kalau dia tidak jujur, mengakali harta anak yatim, maka ini termasuk dalam al-kabair, dosa besar. Ya tinggal si pengelola harta ini mau amanah, mau jujur atau tidak. Itu. Apalagi aklur riba, makan harta riba. Apalagi uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Apalagi sihir, memiliki sihir. Lalu istihlal al-baitil haram. Nah, di riwayat lain
ini dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, situ mubiqatin laisa fihinna taubah. Ada tujuh apa yang menghancurkan. Bukan 7, 6. Situ mubiqat ada 6 yang menghancurkan apa-apa. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Qadzful muhsanah, menuduh orang perempuan baik-baik, perempuan mukminah berzina. Al-firar minaz zahab, lari dari medan pertempuran. Sihir, syirik kepada Allah, dan membunuh nabi-nabi. Nah, ini berarti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dua riwayat yang berbeda tapi memiliki poin yang sama tentang larangan memakan harta anak yatim. Jadi misalnya di antara kita mendapatkan amanah mengelola harta anak yatim, baik anak yatim di panti asuhan kebetulan jadi pengurus, atau anak yatim yang kebetulan keluarga, itu sama lah. Maka ini harus jadi kesempatan. Kesempatan apa? Jalan menuju surga bersama Rasulullah SAW. Jangan sampai interaksi kita dengan anak yatim itu malah membawa keburukan. Apa keburukannya? Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim tadi. Nah, di surah Nisa ayat 10 firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Siapa yang makan harta anak yatim zulman karena zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maka dia ya kayak makan api di perut. Bahasa lainnya apa? Mereka ini sayadkhuluna fil akhirati annar. Nanti di akhirat akan masuk neraka. Jadi siapa yang memakan harta anak yatim sama dengannya masuk neraka. Nah itu. Nah, makanya disebutkan tuba lil baitil ladzi fihi yatim wa wailun lil baitil ladzi fihi yatim. Beruntung rumah yang ada anak yatimnya, celaka rumah yang ada anak yatimnya. Nah, yang beruntung bagaimana? Tentu yang beruntung itu adalah rumah yang tahu hak anak yatim. Celaka adalah orang-orang yang tidak mengenal, tidak paham, tidak mau tahu hak-hak anak yatim. Di riwayat Ibnu Adi, innal yatima idza duriba, anak yatim itu apabila dipukul, ihtazza arsyur rahman libukai, maka arsy Allah Ta'ala bergetar karena tangisan anak yatim. Fayaqulullahu Ta'ala, Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, man abakal ladzi qayyabtu abahu fit turab wa huwa alam bihi. Siapa yang menangis, membuat nangis si anak yatim itu? Lalu jawaban malaikat kan, taqul malaikat, rabbana la ilma lana. Kami tidak tahu, kata malaikat. Fa inni ushidukum anna man ardahu fiyya fa ardihi min indi yaumil qiyamah. Siapa yang ridho dan senang kepada anak yatim, maka Allah akan senang dengan orang tersebut pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekuatan, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu, bisa mengasuh anak yatim, dan mendapatkan ganjaran pahala, bisa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.